Sering mengalami kesemutan di jari-jari hingga telapak kaki, atau kadang terasa mati rasa dan kebas apalagi saat berjalan. Nah, bisa jadi itu merupakan gejala awal terjadinya kerusakan saraf. Nah, tonton video ini sampai habis karena saya akan membahas perbedaan dari kesemutan normal dan kesemutan yang diakibatkan oleh kerusakan saraf dan bagaimana cara kita mengatasinya. So, stay tune! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Trisna Dewi Visio. Pasti kalian pernah mengalami kesemutan. Contohnya saat kita duduk terlalu lama atau menekan tangan terlalu lama juga. Mungkin kita menganggapnya itu hal biasa karena nantinya kesemutan itu juga pasti akan hilang. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua kesemutan itu hal biasa atau hal normal. Ada juga kesemutan yang merupakan tanda awal terjadinya kerusakan saraf. Lalu bagaimana sih cara kita untuk membedakan kesemutan yang normal dan kesemutan yang diakibatkan oleh kerusakan saraf? Kesemutan yang normal contohnya saat kita duduk terlalu lama atau tidak sengaja tidur menekan tangan, itu pasti akan terjadi kesemutan. Nah, hal tersebut terjadi karena kita tidak sengaja menutup aliran darah pada pembuluh darah kita. Dan nantinya itu pasti akan normal kembali saat kita meluruskan tangan atau meluruskan kaki. Sedangkan kesemutan yang terjadi akibat kerusakan saraf itu kesemutan yang muncul tiba-tiba atau muncul dengan sendirinya. Contohnya waktu kita duduk tiba-tiba kesemutan atau saat kita berdiri juga muncul kesemutan tanpa adanya penutupan aliran darah. Nah, selain itu yang membedakan juga frekuensi dari kesemutannya. Saat kita kesemutan normal itu biasanya jarang terjadi. Sedangkan saat kita mengalami kesemutan akibat kerusakan saraf, itu terjadi secara berulang dan hilang timbul. Nah, sekarang kita akan bahas kesemutan yang diakibatkan oleh kerusakan saraf, atau yang dikenal dengan neuropati perifer. Jadi, neuropati perifer adalah kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer itu adalah berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari organ tubuh kita ke otak. Contohnya nih, saat kita mengalami nyeri atau mengalami sentuhan pada tubuh kita, itu akan dikirim informasinya ke otak sehingga otak kita sadar kalau kita mengalami sentuhan. Nah, pada kasus neuropati perifer ini akan terjadi gangguan informasi ke otak kita. Maka saat ada rasa sentuhan atau rasa panas, otak kita tidak dapat menangkap informasi dengan baik. Jadi, rasanya akan mati rasa atau kebas pada daerah tersebut. Lalu apa saja sih gejala-gejala yang muncul saat kita mengalami neuropati perifer atau kerusakan saraf? Nah, yang paling pertama adalah rasa kesemutan. Biasanya rasa kesemutan ini akan muncul berawal dari jari-jari, contohnya jari kaki dan jari tangan. Lalu akan merambat ke atas seperti telapak kaki, pergelangan, dan di kaki kita. Selanjutnya, jika terus berulang mengalami kesemutan, maka akan muncullah mati rasa pada daerah tersebut. Sehingga jika terdapat mati rasa, saat kita melangkah, saat kita berjalan, itu pasti tidak sadar jika kita memegang atau menyentuh benda yang tajam. Sehingga itu akan berbahaya pada telapak kaki kita. Selain kesemutan, juga akan muncul kram dan kebas pada otot-otot kita. Salah satu penyebab utama terjadinya neuropati perifer ini adalah diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Selain itu juga bisa disebabkan oleh cedera traumatik, infeksi, atau gangguan metabolisme, serta juga adanya pengaruh keturunan atau riwayat genetik. Nah, jika kalian mempunyai keluhan sesuai gejala tersebut, kalian bisa konsultasikan ke dokter spesialis saraf. Kali ini saya akan memberikan latihan yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa kesemutan yang diakibatkan oleh kerusakan saraf. So, stay tune! Latihan yang pertama adalah ankle pumping exercise. Latihan ini bisa kalian lakukan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Nah, latihannya bisa kalian lakukan dalam posisi berbaring. Lalu pergelangan kaki dinaikkan seperti ini. Tahan selama 5 detik. Lalu bawa turun maksimal ke bawah. Dan ditahan juga selama 5 detik.
Gerakan ini diulang sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, sampai 10. Lakukanlah gerakan ini secara perlahan agar tidak terjadi ketegangan pada otot kalian. Latihan yang kedua adalah stretching pada betis. Jadi kalian bisa gunakan karet band seperti ini, atau juga bisa menggunakan kain atau selendang yang ditaruh di telapak kaki kalian. Lalu bawa telapak kaki kalian naik dan pergelangan juga, ditahan selama 8 detik. Tujuan latihan ini adalah untuk meregangkan otot pada betis kita. Diulang sebanyak 3 kali. Dan diulang juga pada kaki sebelahnya. Gerakan ketiga adalah two tap. Jadi, naikkanlah jari-jari kalian seperti ini. Lalu bawa turun ke bawah seperti ini. Hanya jari-jari kaki saja. Naikkan seperti ini, bawa turun seperti ini. Naikkan lagi, turunkan lagi. Lakukan secara perlahan, diulangi sebanyak 10 kali. Selanjutnya, foot tap, jadi pergelangan kaki kalian yang dinaikkan. Contohnya seperti ini. Lakukan juga secara perlahan dan diulangi sebanyak 10 kali. Selanjutnya ada heel rise. Jadi kalian seperti berjinjit dalam posisi duduk. Lakukan juga gerakan ini sebanyak 10 kali. Semua gerakan tadi dilakukan secara perlahan, jangan terburu-buru untuk menghindari terjadinya ketegangan pada otot kita. Karena jika otot kita tegang, itu akan memicu terjadinya kerusakan pada saraf kita. Latihan yang terakhir adalah latihan menggunakan bola atau release with ball. Jadi, kalian tekan bola di bawah seperti ini. Diulangi selama 1 menit. Tujuannya adalah untuk melemaskan otot-otot yang ada di telapak kaki kita. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan botol hangat yang digiling-giling di telapak kaki kalian seperti ini. Tujuannya juga sama, untuk membantu merangsang sensoris dari telapak kaki kalian. Nah, itu dia tadi latihan yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa kesemutan di kaki akibat kerusakan saraf atau neuropati perifer. Yuk tulis di kolom komentar kira-kira masalah fisioterapi apa yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang yang membutuhkan dan klik subscribe agar tidak tertinggal informasi penting seputar fisioterapi. Sampai jumpa, terima kasih.